Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang bisa melihat benda-benda di sekitarnya ketika di dalam rumah sedang mati lampu atau sedang ada pemadaman listrik ketika malam hari? Tentu saja kita tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kita, bukan? Ada yang tahu nggak kenapa kita tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kita tersebut? Ya, karena tidak ada cahaya saat malam hari. Sekarang kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tanpa ada cahaya, kehidupan di bumi pun tidak sempurna. Semua makhluk hidup secara langsung maupun tidak langsung menggantungkan hidupnya pada cahaya. Semua benda juga dapat terlihat karena adanya cahaya yang dipancar atau dipantulkan dari suatu benda hingga sampai ke mata kita. Menurut sumbernya, cahaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, dan yang kedua, cahaya memancar dari benda akibat pemantulan cahaya pada permukaan benda tersebut. Yang pertama, cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, contohnya seperti matahari, senter, lilin, dan lampu. Ada 5 sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Untuk sifat-sifat cahaya dan contohnya bisa dilihat di video yang berikut ini ya. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat dibiaskan. Berikut beberapa sifat-sifat cahaya secara rinci. Pertama, cahaya merambat lurus. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah percobaan pembuktian cahaya merambat lurus. Pada percobaan di samping, membuktikan bahwa cahaya lilin merambat lurus pada lubang karton A, B, dan C yang diletakkan dengan sengaja, sehingga cahaya lilin dapat ditangkap oleh mata. Beberapa contoh cahaya merambat lurus diantaranya berkas cahaya lampu sorot, berkas cahaya matahari, berkas cahaya proyektor, berkas cahaya senter. 2. Cahaya menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Adapun benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut benda gelap. Contoh benda gelap adalah papan, buku. Benda gelap yang dipenuhi cahaya tidak akan diterima, melainkan akan membentuk bayangan benda. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah percobaan pembuktian cahaya menembus benda bening. Pada percobaan di samping, membuktikan bahwa cahaya senter dapat menembus permukaan benda bening seperti mangkok kaca. Berikut beberapa contoh cahaya menembus benda bening. Berkas cahaya senter dalam akuarium. Berkas cahaya matahari menembus kaca. Berkas cahaya senter menembus mangkok kaca. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan mengkilap, seperti permukaan air dan cermin. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan percobaan pembuktian cahaya dapat dipantulkan. Pada percobaan di samping membuktikan bahwa cahaya senter dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda yang mengkilat seperti cermin.
Berikut beberapa contoh cahaya dapat dipantulkan. Berkas cahaya senter memantul pada kaca. Berkas cahaya matahari memantul pada kaca panel surya. Berkas cahaya lilin memantul pada cermin. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Perhatikan gambar di samping. Percobaan di samping membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ketika sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, akan tampak seolah-olah pensil tersebut terlihat patah. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Beberapa contoh cahaya dapat dibiaskan. Kolam terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Posisi ikan terlihat lebih dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna, yang sering disebut dengan dispersi. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan percobaan pembuktian cahaya dapat diuraikan. Pada percobaan di samping membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Ketika berkas cahaya mengenai permukaan kaset, maka akan terlihat berkas cahaya yang berwarna-warni. Beberapa contoh cahaya dapat diuraikan. Berkas cahaya matahari yang mengenai air akan membentuk pelangi. Penguraian cahaya pada gelembung air. Penguraian cahaya pada kaca prisma. Ada yang ingin bertanya mengenai contoh dan video yang telah Ibu tampilkan tadi? Silakan angkat tangan ya. Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok. Berhitung dari yang paling ujung ya. Berhitung dimulai. Selanjutnya, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk diskusi kelompok masing-masing. Kalau sudah selesai, nanti perwakilan kelompok akan maju dan mempresentasikan hasil diskusinya ke teman-teman yang lain. Apakah kalian sudah paham semua materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah sudah ya. Nah, Ibu akan memberikan kalian PR untuk dikerjakan di rumah. Buka bukunya halaman 38. Nah, itu dikerjakan ya, yang pilihan ganda dan esai. Dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang pesawat sederhana ya. Jangan lupa dibaca bukunya. Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Silakan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.